Hai hai hai, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Apa kabar semuanya? Mimin doain kalian selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali sama Mimin di channel ini. Di episode kali ini, Mimin akan bawain alur film yang diambil dari kisah nyata menceritakan kecelakaan kapal selam Kursk Rusia di tahun 2000 pada saat latihan. Film ini bergenre drama history, dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Thomas Vinterberg berdasarkan pada buku Robert Moore A Time to Die. Kemudian dibintangi oleh Matthias Konradsidok. Aduh, susah banget ya. Mimin kasih template aja ya nama-namanya. Hehehe. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan konten Mimin selanjutnya. Pasang handsfree kalian, kencangkan volumenya, tapi gak usah kencang-kencang teman-teman. Manjain diri kalian dengan cangcimen lebaran. Dan mari kita mulai. Berawal dari sebuah keluarga angkatan laut Rusia bagian Armada Utara yang bernama Letnan Mikhail Everett terlihat sedang melatih anaknya menyelam, kemudian beserta istrinya yang sedang hamil, dan keluarga mereka terlihat sangat harmonis. Kemudian Mikhail, Anton, dan Oleg sedang mempersiapkan pernikahan temannya yang bernama Pavel. Dan karena ada pemotongan anggaran dari angkatan laut, para pelaut itu pun tidak bisa mendapatkan bayaran penuh sehingga mereka terpaksa menjual jam tangan pelautnya untuk persiapan pernikahan Pavel. Setelah pernikahan dilakukan, Letnan Mikhail kembali ke kehidupan rumah beserta keluarga kecilnya dan melakukan kunjungan terakhirnya ke si Dedeh Utun. Keesokan harinya, para kru kapal selam itu berkumpul dan bersiap-siap untuk menuju area latihan militer bersama 30 kapal perang Rusia lainnya yang berada di permukaan dengan menggunakan kapal selam kelas Oscar II Kursk. Setelah Letnan Mikhail yang bertugas sebagai kepala unit turbin kompartemen 7 mengecek kondisi kapal dan tidak melihat kendala apapun, dan Kursk pun menyelam. Terlihat di daratan anaknya Letnan Mikhail bersama anak-anak lainnya melepas kepergian Kursk. Dalam perjalanan ke area latihan, Pavel yang sebagai petugas persenjataan mencatat bahwa suhu torpedo eksperimental mulai meningkat dengan cepat. Kemudian meminta izin kepada kapten untuk menembakkannya lebih awal karena risiko meledak di dalam dan kebocoran ke senjata-senjata yang lain. Memperhatikan kedekatan kapal selam dengan zona yang diizinkan dan suhu torpedo yang masih dapat diterima, kapten memerintahkan Pavel dan anak buahnya untuk menunggu. Saat suhu naik pada angka 180 derajat, torpedo pun meledak, menghancurkan kapal dan membunuh awak ruang senjata dan membuat kapal terdampar ke dasar laut. Mikhail yang berada di ruangan 7 memerintahkan semua anak buahnya untuk menutup semua pintu, menutup katup air, lalu mencoba berkomunikasi dengan ruang komando, namun tidak ada yang merespon.
Kemudian salah satu anak buahnya Mikhail memberitahu bahwa ada ledakan di ruang torpedo, dan Mikhail merasa tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Di saat mereka mau melakukan prosedur keamanan, terjadilah ledakan susulan dari senjata lain. Semua kru yang bersama Mikhail histeris, terbanting-banting, kemudian mulai kebocoran air. Di saat itu juga, Mikhail menyuruh semua kru yang berada di sana pergi ke ruangan 9. Mikhail dan Oleg yang masih di ruangan 7 mencoba berkomunikasi dengan ruang reaktor, di mana Anton bertugas. Menanyakan status di sana, dijawab oleh Anton bahwasanya reaktor kapal meleleh. Pendinginan darurat pun tidak berfungsi. Lalu dengan sigap Mikhail menyuruh Anton keluar dari sana. Akan tetapi Anton tidak bisa pergi dikarenakan nuklir yang bisa meledak. Anton harus mengaktifkan pendingin sebelum nuklirnya meledak. Sementara menghadapi level air yang terus naik drastis. Kemudian Anton pun mengucapkan salam perpisahan pada Mikhail. Goodbye. Dari total 118 awak kapal, kini hanya tersisa 23 awak, berkumpul di ruangan yang masih aman. Kemudian Mikhail memerintahkan semua kru untuk melakukan prosedur darurat satu persatu. Dari mulai mengambil dokumen-dokumen penting, memeriksa pompa agar bisa mencegah masuknya air, lalu memukul besi kapal agar tim penyelamat mengetahui ada yang masih hidup. Sementara itu, di daratan, Angkatan Laut Inggris mendeteksi ledakan yang terjadi dari kapal selam Kursk di Lautan Barents. Lalu Laksamana di sana memerintahkan anak buahnya menghubungi armada utara Rusia. Masuk ke armada utara Rusia, di sana mengetahui apa yang terjadi pada Kursk, melaporkan pada Laksamana Grudzinski yang laporannya pun masih belum jelas. Hanya melaporkan ada 2 ledakan dan hanya nama kapal saja. Posisi letaknya pun masih belum diketahui. Kembali ke kapal selam, di mana semua kru yang dikomandoi oleh Mikhail terlihat sedang membetulkan pompa pembuangan air. Namun hasilnya hanya bisa mencegah masuknya air dengan perlahan. Mikhail terus memerintahkan kru lainnya untuk menyiapkan generator oksigen dan jangan mengaktifkannya sampai mereka meninjau prosedurnya. Kemudian menyemangati salah satu anak buahnya yang sedikit kalang kabur. Semua orang di sana sangat mengharapkan cepat diselamatkan. Di sisi lain, Laksamana Rusia dan tim penyelamat yang sudah mendapatkan lokasi kapal Kursk pergi memeriksanya. Dengan melihat kondisi kapal yang sudah hancur, mereka mengira bahwa tidak ada yang selamat. Sementara itu, istri para pelaut termasuk istri Mikhail, Tanya, dan Daria yang baru menikah dengan Pavel telah mendengar desas-desus tentang Kursk dari armada. Sementara perwira angkatan laut tidak memberikan jawaban. Mereka mencatat bahwa satu-satunya kapal penyelamat belum meninggalkan pelabuhan. I can't tell you things I don't know. I was just called here for a meeting, so excuse me. Mikhail dan teman-temannya yang sedang menunggu tim penyelamat membutuhkan oksigen karena dari mesin produksi oksigen utama kapal mati total. No oxygen. Mereka harus beralih ke generator oksigen yang cartridge-nya itu tertinggal di ruang yang sudah terendam air. We don't have any cartridges. What? We don't have any cartridges. Kemudian Laksamana Grudzinski dan anak buahnya kembali memastikan mungkin masih ada awak kapal yang selamat dengan memerintahkan semua kapal perang yang berada di permukaan mematikan mesinnya agar benar-benar bisa mendengar suara ketukan palu dari awak kapal selam Kursk. Setelah itu mereka mendengar ketukan orang-orang yang terperangkap di lambung kapal dan kapal penyelamat segera dikerahkan. Tanya dan istri lainnya diyakinkan oleh hal ini dan mereka merasa bahagia karena kemungkinan suami mereka masih selamat.
Komodor atau Laksamana David Russell dari Royal Navy telah mendeteksi tanda seismik dari ledakan ganda tersebut dan dengan cepat menyimpulkan bahwa Kursk telah mengalami kecelakaan. Tawaran bantuannya ditolak oleh kenalannya Laksamana Grudzinski yang memimpin Armada Utara karena Kursk menyimpan banyak rahasia negara dan pemimpin itu meyakini bahwa tidak mungkin ada yang selamat. Dan Royal Navy tahu kalau Rusia mempunyai 3 kapal penyelamat, yang satunya dijual ke Amerika Serikat, kemudian yang keduanya dipakai untuk mengantarkan penumpang Titanic. Padahal kapal itu sangat layak untuk dijadikan kapal penyelamat. Dan yang satunya lagi sedang mereka pakai untuk penyelamatan. Yang menurut mereka, kapal penyelamat itu hanyalah tumpukan karat yang tidak akan pernah mereka gunakan. Kemudian Komodor David menyuruh menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk penyelamatan awak kapal selam Kursk. Lalu di sisi para istri pelaut yang sedang menghadiri jumpa pers dengan Angkatan Laut Rusia yang menyatakan tentang informasi mengenai Kursk yang tidak bisa dijelaskan atau dirahasiakan, yang akhirnya membuat mereka pun tidak menerima itu karena yang mereka butuhkan adalah informasi mengenai kabar suaminya. Sehingga membuat konferensi itu diakhiri. Dan anaknya Mikhail yang menanti kepulangan ayahnya berharap ayahnya selamat dan bisa bertemu kembali dengannya. Sementara itu di bawah lautan, Mikhail dan teman-temannya yang terjebak semakin kedinginan dan mulai kehabisan oksigen. It has to be done. We need oxygen. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil cartridge generator ke ruangan yang sudah terendam air yang hampir menyebabkan mereka mati. Di saat-saat terakhir setelah mendapatkan cartridge-nya, Sasha yang membantu Mikhail sudah mulai kehilangan kesadarannya. Mikhail dengan sekuat tenaga membantu membawanya kembali dan akhirnya mereka selamat. Dan mendapatkan oksigen lagi. Mikhail sangat berhati-hati saat memasang bahan penghasil oksigen, karena kalau terkena air, bahan oksigen itu akan meledak. Kemudian Mikhail dan teman-temannya sangat gembira saat mendengar bunyi kapal selam penyelamat di lubang palka kapal mereka. Namun kapal penyelamat yang sudah tua itu dan tidak terawat tidak dapat membuat segel pada lubang palka dan harus kembali ke permukaan bersama dengan 12 jam pengisian ulang baterainya. Orang-orang yang terjebak itu dengan susah payah menunggu upaya penyelamatan dengan sedikit makanan dan hanya beberapa selimut karena permukaan air perlahan-lahan terus naik. Upaya kapal penyelamat Rusia untuk terhubung dengan kapal selam terus berakhir dengan kegagalan. Mengetahui itu, Laksamana Grudzinski menghubungi Komandan David Russell yang menawarkan bantuannya, memberitahu kalau kapal penyelamat yang dimiliki Rusia sangat tidak memungkinkan bisa menyelamatkan para awak kapal selam. Kemudian menunggu persetujuan dari pimpinan Armada Utara Rusia. Sementara itu di daratan, para media gembar-gembor memberitakan kejadian itu dan memberitakan banyak negara-negara lain menawarkan bantuannya, yang kemudian belum ada kejelasan dari Laksamana Rusia sendiri, yaitu Vitaly Voronko. Dengan dibantu Laksamana Grudzinski, Laksamana Voronko menolak tawaran bantuan dari Angkatan Laut Inggris. Aduh, merkedaweng si bapak eta jadi jelema teh. Bahkan pada saat jumpa pers lagi dengan para istri yang terjebak itu, dia malah memberi informasi kalau Kursk masih dalam keadaan utuh, tenggelam di kedalaman 500 meter, sedangkan Laut Barents tidak sedalam itu, Bapak. Istri Mikhail menyangkal apa yang dikatakan Bapak Paternko. Kemudian ditambah sama ibunya Anton yang berontak, yang sebelumnya mencoba percaya pada Angkatan Laut,
Sekarang si Ibu Anton semakin marah atas apa yang disampaikannya tidak sesuai harapan. Mereka hanya ingin tahu kabar terkininya aja Pak dari para suaminya. Masih aja kekeh itu si Bapak Petrenko mengatakan kalau mereka adalah pelaut yang bersumpah untuk melindungi negara. Lantas apa yang diberikan negara Pak kalau mereka terjebak di kapal selam itu dan tidak bisa menyelamatkannya? Sedangkan mereka masih hidup. Ibunya Anton yang terus berontak-meronta-ronta pun diamankan dan disuntik bius oleh para petugas keamanan. Dan terjadilah chaos di sana. Kejadian itu dilihat langsung oleh Misha, anaknya Mikhail. Setelah itu Laksamana Grudzinski yang melihat chaos yang terjadi di jumpa pers langsung menghubungi Commodore David bahwa dia menerima bantuan penyelamatan tanpa persetujuan dari Laksamana Petrenko. Mendengar keputusan itu, Commodore David bersama dengan tim penyelamat langsung pergi ke area pelatihan Angkatan Laut Rusia. Dan sesampainya di sana, Commodore David menghubungi Rusia untuk meminta izin memulai penyelamatannya. Namun si Bapak Petrenko itu menyuruh tim David diam di tempat. Di kapal selam, Everin menulis surat selamat tinggal kepada keluarganya. Berharap putranya yang masih kecil, Misha, memiliki kenangan tentangnya. Lalu Oleg menyelenggarakan sarapan prasmanan dengan sedikit makanan yang tersedia untuk meningkatkan semangat. Tetapi selama perayaan, kru yang bernama Leo secara tidak sengaja menjatuhkan bahan oksigen ke dalam air. Menyalakan api kilat yang menghabiskan sisa oksigen. Dengan beberapa menit tersisa oksigen dan tidak ada sarana untuk melarikan diri, pria yang tersisa menyanyikan gubuk laut mereka, mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. It's been an honor to serve with all of you. Kembali ke permukaan, David Russell ditemani kepala penyelaman beserta Laksamana Einar Skorgen, Komandan NATO Norwegia Utara sebagai kepala operasi penyelamatan, mendatangi Laksamana Petrenko untuk memberikan sejumlah prosedur yang harus dilengkapi dalam penyelamatan awak kapal selam Kursk. Namun Pak Petrenko itu malah tetap menolak bantuan mereka dan mengatakan kalau Rusia butuh akan kembali memanggil mereka. Dan David Russell pun menunggu keputusan dari Pak Petrenko. Setelah tidak mendengar ketukan dari orang-orang selama upaya penyelamatan terbaru dan percaya bahwa mereka hampir mati, Laksamana Vitaly Petrenko Angkatan Laut Rusia akhirnya menerima tawaran bantuan Russell dengan peralatan dan penyelamnya yang terkini. Penyelam Russell akhirnya berhasil masuk ke kapal selam, tetapi telah datang terlambat dan tidak menemukan yang selamat. Di pemakaman para anak-anak korban, Misha menolak untuk menjabat tangan Laksamana Petrenko, membuktikan kemarahan keluarga atas sikap batu dan penolakan untuk menerima bantuan oleh armada Inggris. Untuk menghormati ayahnya dan keberaniannya melawan Laksamana yang mengintimidasi, rekan-rekan pelaut Mikhail Everin memberikan jam tangan kepada Misha untuk dikenangnya. It was your father's. Dan film pun selesai. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Mimin mau ngasih jeda beberapa detik nih teman-teman. Sejenak mari kita mengheningkan cipta, memberikan doa untuk para pahlawan kita yang telah bertugas untuk selamanya dengan kapal selam KRI Nanggala 402. Semoga diterima di sisi Tuhan dan ditempatkan di tempat paling terindah. Kemudian bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dengan setabah-tabahnya. Terima kasih pada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini, bagiin ke tetangga-tetangga kalian. Jangan lupa like dan komen.
Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Hatur nuhun. I love you.